Kisah masa lalu dari Paul membuat Paul menjadi orang yang seperti sekarang ini, di mana Paul mempunyai sahabat yang mempunyai nama Ronnie. Bahkan nama dari Ronnie hadir di dalam acara anniversary dari fans Paul. Sebagai sahabat, pasti Ronnie juga mengetahui masa kecil dari Paul, atau minimal Paul bercerita teman-teman kepada Ronnie. Sebagai sahabat, pastilah Ronnie akan berusaha untuk mengisi kekosongan dari Paul itu sendiri. Lalu ketika kita berbicara mengenai masa lalu dari Paul, pada akhirnya Paul membuka semua masa lalu dari Paul bersama Daniel Mananta. Di sini ada 3 video, teman-teman bisa melihatnya teman-teman. Salah satu masa lalu dari Paul yang semua fans sudah mengetahuinya adalah Paul dulu terkena OD ataupun overdosis akibat obat-obatan, dan ternyata itu semua terjadi dikarenakan pada saat kecil, pada saat Paul berumur 4 tahun, Paul mengingat memori masa kecil yang cukup menyakitkan, seperti salah satunya perpisahan kedua orang tua dari Paul, mamanya di penjara dan papanya pergi teman-teman. Di satu sisi sampai di dalam acara sekolah di hari ibu, justru Paul ditemani oleh ART, bukan seorang ibu asli, dan ini yang membuat masa kecil dari Paul cukup berbeda dari anak kecil yang lain, yang membuat pada akhirnya setelah Paul bertambah dewasa, Paul memutuskan untuk memakai OD atau mengkonsumsi suatu obat-obatan dengan skala overdosis. Menurut pernyataan dari Paul, obat-obatan yang dipakai memang bukan obat-obatan yang terlalu berbahaya, tetapi semua obat jika diminum tidak sesuai dengan aturan pakainya, maka itu juga bisa menyebabkan overdosis ya teman-teman. Makanya kalau kita beli obat pasti akan ada ketentuan selama 1 hari bisa minum berapa kali. Kalau lebih dari itu bisa menyebabkan overdosis, yang tentu saja setiap obat mempunyai berbagai macam penyebabnya ketika kita minum berlebihan. Bahkan ada juga fans dari Paul yang mengatakan ketika kita berumur 4 tahun minimal kita bisa mulai mengingat memori masa kecil itu, dan itu yang dialami oleh Paul. Sehingga ketika kita melihat Paul untuk pertama kalinya, memang Paul sedikit diam ya teman-teman, atau mungkin dia sangat malu untuk tampil di hadapan umum. Kemungkinan besar itu juga disebabkan karena masa kecilnya yang berbeda daripada anak pada umumnya. Walau demikian, keputusan Paul mengikuti kompetisi Indonesian Idol itu menjadi salah satu pilihan terbaik ataupun solusi terbaik, karena setelah Paul mengikuti kompetisi Indonesian Idol, Paul berhasil menghasilkan 3 karya, dan ketiga karya tersebut mempunyai jumlah view di atas jutaan ya teman-teman, dan ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia juga penasaran terhadap karya demi karya dari Paul. Di satu sisi, sehabis dari kompetisi Indonesian Idol, Paul juga bertemu dengan sahabatnya yang mempunyai nama Ronnie Parulian. Jadi kita bisa bilang bahwa semenjak Paul mengikuti kompetisi Indonesian Idol, perubahan demi perubahan itu terjadi pada Paul yang mungkin mempunyai masa kecil yang berbeda dari anak pada umumnya, akhirnya bisa terobati ketika Paul menghasilkan karya demi karya, dan mungkin ini juga merupakan salah satu jalan dari Sang Pencipta kepada Paul ya teman-teman. Lalu ketika kita berbicara mengenai masa lalu dari Paul ataupun masa kecil ataupun masa kelam dari Paul, sebetulnya itu sudah tertuang dari lagu tulisan Paul sendiri yang mempunyai judul Mundur Perlahan. Memang lagu yang mempunyai judul Mundur Perlahan ini bercerita dengan kisah cinta yang bertolak belakang ya teman-teman. Yang satu mau, yang satunya tidak mau. Tetapi ketika kita mengulik kata demi kata, ini juga bisa sangat relate dengan kehidupan masa kecil dari Paul. Seperti kata pertama yang mengatakan, kau bercerita aku mendengar, berderai air mata, aku sadar bahwa aku bukanlah tempatmu, ternyata aku bukan rumahmu. Ini berbicara tentang masa kecil dari Paul. Pada akhirnya Paul sadar bahwa Paul di tempat masa kecilnya sudah tidak dianggap gitu ya teman-teman. Itu terbukti ketika hari ibunya tidak datang, dan pada momen-momen tertentu pasti akan ada pertengkaran antara seorang ayah dan juga anak. Dan ini berbicara mengenai masa kecil ya teman-teman.
Lalu ada juga kata-kata di dalam lagu Mundur Perlahan yang mengatakan, kau senang rancang masa depan. Seolah akulah jawaban itu berbicara mengenai kau senang rancang masa depan, kau senang mempunyai seorang anak, seolah-olah akulah, yaitu Paul jawabannya sebagai seorang anak yang akan membawa keluarganya bahagia di masa depan. Lalu kata-kata selanjutnya mengartikan, tapi tidakkah kau sadari di dalam hatimu, ternyata hatinya ini berbicara mengenai kedua orang tuanya ketika Paul lahir justru melahirkan pertengkaran, bukan kedamaian ataupun kesenangan, sehingga ini merupakan salah satu ungkapan ya teman-teman dari Paul tentang masa kecilnya, walaupun tidak secara eksplisit itu diutarakan dari kata demi kata, tetapi entah kenapa ya teman-teman, ketika kita mendengarkan lirik dari lagu Mundur Perlahan, seolah-olah ini sangat relate dengan kehidupan masa kecil dari Paul. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah lagu Mundur Perlahan merupakan lagu yang relate dengan masa kecil dari Paul, walaupun tidak secara eksplisit ya teman-teman? Apalagi lagu Mundur Perlahan ini ditulis sendiri oleh Paul, berarti Paul juga mengungkapkan memori demi memori masa kecilnya di dalam sebuah lagu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar apa harapan dari teman-teman kepada Paul. Itu April nggak? Bentar lagi April kan? Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba membuatmu tersenyum, walau tak pernah berbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau